Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa tasbih Ramadan yang dirahmati Allah, banyak orang bertanya, apakah berdosa jika wanita beraktivitas di luar? Apakah tidak mulia wanita yang bekerja, berkegiatan di luar? Atau apakah hanya laki-laki saja yang boleh bekerja dan berkegiatan di luar? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di benak kaum perempuan pada masa kini. Sahabat yang dirahmati Allah, pemirsa tasbih Ramadan, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum sumuban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang kurang lebih artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Pada ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah tidak membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan di sisinya. Bahwasanya kemuliaan tidak didasarkan pada jenis kelamin, kewarganegaraan, ataupun warna kulit. Islam sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan pada umatnya untuk saling mengenal, bersilaturahmi, menjalin hubungan baik sesama laki-laki, sesama perempuan, atau antara perempuan dan laki-laki. Di dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki posisi masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Selama laki-laki dan perempuan tetap menjaga fitrahnya, pada keduanya terdapat kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, seni, dan sebagainya. Pemirsa tasbih yang dirahmati Allah, kemudian kita tengok kisah-kisah perempuan pada zaman Rasulullah SAW. Al-Kisah Zainab bin Abdullah As-Sakafiyah menjadi tulang punggung waktu itu. Selain menafkahi suaminya, ia juga menafkahi anak-anak yatimnya. Ia pun meminta kepada suaminya untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW. Namun sang suami malah memintanya untuk bertanya sendiri. Akhirnya Zainab menuju ke kediaman Rasulullah SAW. Di depan pintu rumah beliau, Zainab bertemu dengan perempuan Ansor yang juga ingin menanyakan hal yang sama. Kebetulan Bilal melintas di hadapan mereka. Kemudian Zainab memanggil dan berkata, "Tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah aku akan dapat pahala jika aku menafkahi suami dan anak-anak yatim di pangkuanku? Tapi tolong jangan beritahu siapa kami." Bilal pun masuk ke rumah Rasulullah SAW dan menanyakan pertanyaan Zainab. Nabi pun bertanya kepada Bilal identitas penanyanya. Setelah tahu, Nabi SAW menjawab, "Naam, lahuma ajroni ajrul qarabati wa ajrus shadaqati."
Ya, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sosok perempuan yang lain, Ummu Hisam binti Harisah bin Nu'man. Ia seringkali mengikuti khutbah dan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Hingga perempuan ini hafal seluruh surat Qaf langsung dari lisan Rasulullah SAW sebagaimana pengakuannya. Aku menghafal seluruh surat Qaf benar-benar dari lisan Rasulullah SAW secara langsung. Aku dengar dari khutbah-khutbah beliau. Hadis riwayat Muslim. Sosok perempuan yang lain, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Siapa yang tak kenal beliau? Dikenal sebagai pebisnis sukses pada masanya. Ia bahkan mampu mengelola bisnisnya hingga lintas negara. Yang terakhir, sosok perempuan yang sangat kita kenal yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu. Ia bahkan menduduki urutan keempat dari Al-Muksirun fi Ar-Riwayah, atau orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Banyak sahabat dan tabi'in yang mendatanginya untuk menimba ilmu. Nah, dari kisah-kisah di atas, dari sosok-sosok perempuan pada zaman Rasulullah SAW menjadi bukti bahwa perempuan di masa Nabi SAW juga berinteraksi, belajar, dan juga beraktivitas di luar. Pemirsa tasbih Ramadan yang dirahmati Allah. Pada prinsipnya, Islam tidak melarang perempuan bekerja di dalam maupun di luar rumah secara mandiri maupun bersama-sama. Selama bisa memberikan kemanfaatan untuk diri, keluarga, lingkungan, perempuan diberikan ruang untuk mengisinya. Seperti dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat untuk sesama. Berdiam di rumah itu bukan berarti menuntut perempuan membatasi diri dan menghindari interaksi. Terlebih di masa kini, ada banyak sekali media untuk menjadikan perempuan aktif dan produktif. Baik di rumah saja maupun bekerja di luar rumah, keduanya bisa jadi sama baiknya. Bukan berarti perempuan yang bekerja di luar rumah itu lebih sukses daripada ibu rumah tangga. Pun sebaliknya, belum tentu ibu rumah tangga itu lebih mulia daripada wanita yang bekerja di luar rumah. Semuanya tergantung kepada kebermanfaatan yang dilakukan. Pemirsa tasbih Ramadan yang dirahmati Allah. Poin penting yang terakhir yang kami sampaikan, wanita yang bekerja di luar rumah harus mendapatkan izin dari suami apabila sudah menikah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.